Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna khaira. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa fil qiyamati syafi'an wa 'ala as-sirati nura wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati dalila wa imama. Amma ba'du, kepada para asatidzah Ustaz Fathur Rahman Al-Hafidh, Ustaz Agus Zulkarnain LC, sehat-sehat Ustaz Abdul Majid, Pak Asari, Ustazah Zamila, Muzamila, dan ustazah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu, berkumpul dalam sebuah majlis yang penuh dengan barakah insyaallah. Semoga dalam pertemuan dalam majlis ini adalah pertemuan sebagaimana yang disampaikan tadi ya, kita bagikan dalam kebun surga ya. Semoga ini tidak hanya kebun surga di dunia, tapi ini adalah salah satu wasilah mengantarkan kita ke kebun surga Allah yang sesungguhnya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, para ustadz dan ustazah, para ustadz semuanya, setelah lewat beberapa hari setelah Ramadan, sudah 20 harian kurang lebih ya, kita sudah meninggalkan Ramadan, maka kita tetap berusaha untuk bersemangat karena kita beribadah mengabdi kepada Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada pensiunnya, enggak ada berhentinya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetop kita, sampai kita tidak bergerak, sampai kita tidak bisa berbicara, barulah kita berhenti untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita masih bisa bernapas, mata kita masih bisa melihat, mulut kita masih bisa berbicara, dan semua anggota tubuh kita masih bisa bergerak, maka selama itu wajib bagi kita untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk pengabdian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendakwahkan Al-Quran ya. Karena jelas hadis Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kita semua di sini posisinya sama ya. Baik itu yang sedang belajar, proses belajar, ataupun yang ngajar, levelnya sama ya. Sama-sama khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang belajar sedang proses ya. Proses belajar Al-Quran yang suatu saat nanti dia akan mengajarkan juga kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah di jalan ini. Bagaimana kita terus mendakwahkan Al-Quran ini sampai kita diberhentikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nilai seseorang itu adalah di akhir hayatnya.
innamal a'malu bil khawatim. Jadi intisari kalian, amalan kalian adalah nilai kalian itu di penghujungnya. Kalau kita bisa istiqomah seperti sekarang ini, kita masih belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, maka inilah yang disebut dengan innamal a'malu bil khawatim, bahwa intisari amalan seseorang itu di penghujungnya. Kalau di penghujungnya, di penghujung hayatnya, dia masih belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka itulah nilai yang ia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk kita untuk bersegera istiqomah dalam beramal, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard sari'u ila maghfirah ulaika yusari'una fil khairat. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan untuk bersegera, untuk berlomba-lomba dalam beramal soleh, ya. Semua itu adalah tujuan untuk semuanya untuk sebagai bekal kita ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap jiwa kita, diri kita memperhatikan amalan apa yang sudah dilakukan untuk hari esok bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah memperhatikan apa yang kalian lakukan. Semangat seperti para sahabat, ya, seperti sahabat, misalnya sahabat Umar bin Al-Hammam, ya, Al-Ansari. Beliau diutus Rasulullah SAW untuk sebagai memata-matai orang-orang musyrikin, ya. Kemudian setelah beliau kembali melaporkan apa yang dia lihat kepada Rasulullah SAW, dan singkat ceritanya Rasulullah menceritakan dengan tentang surga, ya, bahwa Rasul menjelaskan al-jannatu 'ardu as-samawati wal ard, surga itu seluas langit dan bumi. Ketika Umar bin Al-Hammam Al-Ansari mendengar ucapan Rasulullah SAW, menegaskan apakah benar bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Surga seluas langit dan bumi, ya. Itu untuk per orang, kan, seluas langit dan bumi, luas banget gitu. Maka kata Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, apakah saya termasuk orang yang berhak mendapatkan surga tersebut? Kata Rasulullah SAW, maka iya, kata Rasulullah. Maka Umar bin Al-Hammam, ya, mengeluarkan beberapa kurmanya dari tempatnya, agak begitu banyak, ya, dan ia mengatakan, la in hayaitu an akula hadhihi tamarat kullaha atau jami'uha innaha lahayatun tawilah. Seandainya saya memakan semua kurma yang ada di tangan saya ini termasuk kehidupan yang terlalu panjang, kelamaan, gitu, ya. Maka Umar bin Al-Hammam dengan begitu beliau merindukan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merindukan surga, beliau langsung melempar sisa-sisa kurma yang masih ada di tangannya, karena dia tidak mau kelamaan di dunia, ya, kelamaan. Beliau langsung terjun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan rezeki kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercatat sebagai orang-orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Umar bin Al-Ansari, ya, begitu semangatnya, begitu rindunya untuk untuk mendapatkan surga, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Rindu akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak menunda-nunda lagi. Kurma yang masih tersisa dibuangnya, gitu, ya, karena kelamaan ini kalau menghabiskan kurma tersebut. Atau seperti semangatnya sahabat Uqasyah ketika Rasulullah SAW menceritakan pada para sahabat bahwa nanti di hari kiamat seorang nabi, seorang rasul akan membawa umatnya masing-masing. Ada seorang rasul
yang membawa umatnya hanya beberapa orang, ada yang 2 orang, ada yang 5 orang, ada yang kurang dari 10 ya. Kemudian ada seorang Rasul membawa umatnya yang begitu banyak ya, yaitu umatnya Musa alaihissalam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengharapkan dia termasuk umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata setelah Nabi Musa alaihissalam datang lagi para umat, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi ufuk timur dan barat ya. Siapakah mereka ini? Ternyata mereka adalah umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak dibandingkan dengan para nabi lainnya. Jadi umat Rasulullah yang masuk surga itu lebih banyak daripada umat-umat lainnya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di antara umatku tersebut mengatakan kepada para sahabat, ada 70 alfan yadkhulul jannah bighairi hisab. Ada 70.000 di antara umatku itu akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dihitung lagi, langsung masuk surga. Maka Ukasyah segera, ya tidak menunda-nunda, segera berdiri. Ya Rasulullah, kata Ukasyah, doakan saya termasuk bagian orang tersebut, orang yang masuk surga tanpa dihisab Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau termasuk dari golongan tersebut. Kemudian ada lagi sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, saya juga doakan saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka Ukasah. Kamu sudah keduluan Ukasah. Terlambat kamu itu ya. Terlambat hanya beberapa detik, hanya beberapa detik saja gitu ya. Karena kalah terlambat mendapatkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu juga ketika kita terlambat dalam beribadah gitu ya, maka kita pun akan ketinggalan saudara-saudaranya. Makanya kita harus tetap semangat dan terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu juga mungkin bagi seorang laki-laki dalam sholat berjamaahnya. Ketika dia terlambat dalam sholat berjamaah, maka dia tidak mendapatkan salawat dari Allah, salawat dari Rasul, dan juga salawat dari para malaikat yang kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada orang-orang yang ada di saf yang pertama. Saf yang pertama saja yang mendapatkan salawat Allah dan Rasul. Dan malaikat ya, salawat dari Allah dan para malaikat ini luar biasa ya. Bagaimana seorang yang biasa-biasa saja bisa mendapatkan salawat dari Allah dan dari para malaikat. Ternyata itu bisa didapatkan dengan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan barisan yang pertama dalam salat berjamaah. Dan juga begitu kata sahabat Nabi, sahabat Ashabus Suffah, yaitu Al-Iryad, dia mengatakan, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ala muqaddimil awal salasan wasani marratan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang Rasulullah yang bersalawat kepada orang-orang yang ada di saf pertama 3 kali, kemudian di saf kedua cuma 1 kali, saf ketiga keempat enggak dapat salawat dari Allah, dari malaikat, dan tidak mendapat salawat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mendapatkan salawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah, dari para malaikat, maka kita harus berlomba-lomba untuk pergi ke masjid lebih awal. Ya. Kalau kita dengar qomat baru siap, baru berangkat dari rumah ke masjid, sudah nggak mungkin kita bisa mendapatkan di shaf yang pertama ataupun shaf yang kedua. Tentu lewat sudah, kita tidak bisa mendapatkan salawat dari Allah dan juga dari malaikat dan juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dalam salat Jumat. Dalam salat Jumat Rasulullah SAW mengatakan, orang yang datang di jam yang pertama maka dia bagian orang yang berkorban dengan onta. Di jam kedua maka dia berkorban dengan sapi. Jam ketiga berkorban dengan kambing. Di jam keempat dia berkorban hanya seekor ayam. Di jam yang kelima atau barisan kelima dia hanya berkorban dengan sebuah telur. Ke-6, ke-7 udah nggak kebagian. Sampai kapan kita akan terbiasa mengakhirkan bukan tidak sholat berjamaahnya, tapi sholat berjamaah iya, tapi barisannya selalu di akhir. Maka orang-orang yang biasa mengakhirkan sholatnya, barisannya di awal-awal, ini termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Rasulullah SAW, orang yang terakhir juga mendapatkan
surganya. Yang kata Rasulullah SAW, la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Ketika para sahabat membiasakan mengakhir-akhirkan sholatnya di belakang begitu ya, dan Rasulullah suruh pada ke depan gitu ya, tapi mereka ada yang selalu barisannya di belakang. Maka kata Rasulullah, la yazalu ummati yu'akhiruna hatta yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Jadi sebagian sahabatku ada yang selalu terakhir ya dalam sholat berjamaahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkannya juga ditafsirkan dengan mengakhirkan atau terlambat mendapat rahmat Allah dan juga mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa berkorban dengan unta, bisa mendapatkan salawat dari Allah, dari malaikat, dari Rasulullah SAW, itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan bersegera, kecuali dengan berlomba-lomba menduduki barisan yang paling pertama dalam sholat berjamaah, dalam sholat Jumat. Ya, tidak mungkin kita mendapatkannya tanpa kita berlomba, apalagi kalau berangkat ke masjidnya dengar qomat baru berangkat, nggak mungkin di depan, kecuali kalau imam gitu ya. Kalau imam mungkin masih ditunggu gitu kalau rumahnya dekat gitu ya. Kalau imam pasti selalu di depan, ya ini untungnya menjadi imam. Tapi tidak ada dalam hadisnya bahwa saya belum pernah mendengar ada atau tidak bahwa innallaha malaikatahu yusholluna 'alal imam, enggak ya. Yang ada adalah orang yang di shaf yang pertama begitu ya. Nah, ini adalah untuk mendapatkan hal tersebut dengan semangat, dengan berlomba-lomba, dengan istiqomah. Begitu juga yang didapatkan oleh seorang sahabat siapa yang namanya yang begitu semangatnya, begitu istiqomahnya, yaitu ketika sahabat Bilal kalau nggak salah ya, ketika Rasulullah SAW mal amal alladzi amaltahu arja amalin alladzi amaltahu fil Islam, kata Rasulullah SAW, amalan apa yang engkau sangat mengharapkannya di dalam Islam ini? Sesungguhnya saya mendengar 2 sandalmu sudah terdengar di surga. Jadi orangnya masih di dunia ya, masih lama hidupnya, tetapi Rasulullah SAW sudah mendengar dahuluan sandalnya di surga ya. Sandalnya sudah duluan. Nggak mungkin cuma sandalnya doang yang masuk surga gitu ya. Pastikan yang punya sandal juga akan dimasukkan di dalam surga itu. Kata Bilal, ya Rasul, nggak ada amalan yang saya harapkan kecuali cuma satu saja, yaitu bahwa saya selalu istiqomah gitu ya. Setiap habis wudu saya salat 2 rakaat. Habis wudu saya salat 2 rakaat. Itu yang menyebabkan sahabat Bilal ini, atau sahabat siapa namanya, yang menyebabkan dia duluan masuk surga gitu ya, dengan amalan yang istiqomahnya itu. Setiap berwudu dia salat 2 rakaat. Setiap berwudu dia salat 2 rakaat ya. Nah, ini bisa dilakukan, bisa mendapatkan surga duluan sebelum orangnya ke sana gitu ya, sudah dimasukkan duluan sendalnya karena dia istiqomahnya itu, karena dia semangatnya dalam beribadah. Atau sahabat-sahabat lain yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak ada kebaikan pasti sahabat akan memburunya. Tidak ada di situ adalah majlis ilmu, pasti sahabat ada di dalamnya. Sebagaimana berlomba-lombanya sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk mengumpulkan donasi untuk bekal dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat untuk berdonasi, maka sahabat pulang ke rumahnya untuk mengambil perbekalan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Umar bin Khattab membawa separuh hartanya ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, wahai Umar bin Khattab? Maka kata Umar bin Khattab, masih ada separuh lagi ya Rasulullah untuk keluarga saya. Kemudian datanglah Abu Bakar, ternyata beliau membawa seluruh hartanya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Madza abqaita li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Allahu wa Rasuluh. Cukuplah Allah dan Rasul untuk menjamin kehidupan keluarga saya. Ya, beliau memiliki keimanan yang
tinggi yang luar biasa. Jadi kita jangan coba-coba meniru beliau kalau iman kita lemah gitu ya. Beliau adalah seorang yang iman yang tinggi, yang juga dalam hadis lain seandainya amalan Abu Bakar ditimbang dengan amalan orang yang ada di muka bumi ini, maka amalan soleh Abu Bakar lebih berat ya, karena memang luar biasa Abu Bakar ini, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kemudian Umar mengatakan, sampai saat ini tidak mungkin saya bisa mengalahkan Abu Bakar saat ini, dan seterusnya tidak mungkin saya mengalahkan Abu Bakar. Ya, inilah berlomba-lombanya dua seorang sahabat ini. Dan juga dalam kisah dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menyanjung seorang sahabat, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud ya. Kata Rasulullah kepada para sahabat, kalau kalian ingin belajar Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan ya, maka belajarlah kalian kepada Ummu Abdin, atau dia adalah Ibnu Mas'ud gitu ya. Maka ketika mendengar kisah ini, para sahabat ada yang berlomba-lomba gitu ya untuk menyampaikan berita baik ini, pujian Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Maka datanglah Umar bin Khattab mendatangi rumahnya Ibnu Mas'ud gitu ya. Ketika beliau sampai di sana, beliau mengetok rumah Ibnu Mas'ud dan keluarlah Ibnu Mas'ud, wahai Umar bin Khattab, ada apa gerangan kamu kok datang ya mungkin malam-malam gitu ya. Datang ke sini ada apa gitu. Saya ingin menyampaikan berita baik, kata Umar bin Khattab, yaitu Rasulullah menceritakan cerita tadi ya, siapa yang ingin belajar Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka belajarlah kepada Anda. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sabaqaka Abu Bakar. Abu Bakar sudah datang duluan, terlambat kami ya. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar dalam beramal soleh gitu ya. Ini Abu Bakar, seorang yang sudah ada jaminannya masuk surga, itu sudah dijamin masuk surga. Seorang sahabat, seorang soleh, seorang hatinya yang bersih, seorang yang selalu berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, masih hanya melakukan amal soleh. Ya, tidak ada berhentinya. Kita ini siapa? Kita bukan sahabat, bukan kiai, bukan penghafal Al-Quran, bukan siapa-siapa. Kalau kita bermalas-malasan, keterlaluan kita ini. Seakan-akan nggak mau surga gitu ya. Seakan-akan nggak mau surga, maka bersemangatlah untuk selalu beramal soleh. Ya. Dan juga dalam hadis lain, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, man minkum yawma sha'iman, kata Rasulullah ya, siapa yang pagi hari ini dalam keadaan puasa. Sahabat lainnya nggak ada yang mengangkat tangannya, nggak ada yang menjawab. Maka mengangkatlah Abu Bakar tangannya, saya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa man 'adal yauma maridon, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang dalam keadaan sakit. Gak ada yang mengangkat, maka Abu Bakar mengangkat tangannya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah. Gak ada yang mengangkat tangannya. Abu Bakar mengangkat lagi, saya Rasulullah SAW sudah mengantarkan jenazah. Kemudian pertanyaan keempat yang terakhir, Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini sudah memberikan makanan kepada fakir miskin. Ya, para sahabat nggak ada yang mengangkat, maka kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah SAW. Luar biasa ya. Dalam satu pagi Abu Bakar sudah melakukan 4 ibadah, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, sudah memberikan dalam keadaan puasa juga, sudah memberikan makanan kepada fakir miskin ya. Saya kira ini bukan 1-2 kali ya, tapi menjadi kebiasaan Abu Bakar memang seperti itu ya, sehingga bukan pas kebetulan gitu ya, bukan pas kebetulan Abu Bakar melakukan itu kok ditanya Rasulullah, enggak gitu ya, memang sudah menjadi tradisi kebiasaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kata Rasulullah SAW, tidaklah perbuatan 4 tadi terkumpul dalam seseorang kecuali dia termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Bakar begitu semangatnya sudah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah seorang sahabat Hanzalah. Sahabat Hanzalah, seorang sahabat yang baru nikah, masih dalam malam pertama ya, dari masih bulan madunya, tetapi ketika
ada panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih bersama istrinya, masih berbulan madu ya. Masih asik-asik dengan istrinya, tiba-tiba ada panggilan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Hanzalah meninggalkan istrinya. Untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kenikmatan yang sementara, yaitu kenikmatan dunia menuju kenikmatan yang selama-lamanya. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mati syahid langsung diberi kenikmatan oleh Subhanahu wa taala. Mereka tidak dianggap mati, mereka dianggap hidup. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati amwata. Enggak, mereka adalah hidup dan mereka mendapatkan nikmat, tetap diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Hanzalah meninggalkan kenikmatan sementara, kenikmatan dunia untuk menuju kenikmatan yang selama-lamanya. Hingga dalam kisah tersebut Hanzalah ini sekujur tubuhnya ya ternyata basah gitu ya. Basah, ada yang memandikannya ya. Para sahabat merasa aneh gitu ya. Kenapa kok ada satu sahabat ini kok sekujur tubuhnya basah gitu ya. Siapa yang memandikan gitu ya. Enggak ada sahabat satupun yang memandikannya. Maka para sahabat diutus Rasul untuk menanyakan keluarganya, kenapa Hanzalah bisa begini. Kemudian keluarganya, istrinya mengabarkan bahwa Hanzalah ini belum sempat mandi gitu ya. Masih bulan madu, belum sempat mandi, tapi terus langsung berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mati syahid, ternyata beliau dimandikan oleh malaikat yang disebut dengan ghusilul malaikah. Jadi kalau siapa itu ghusilul malaikah, orang yang dimandikan malaikat itu adalah sahabat Hanzalah. Begitu semangatnya ya, begitu ada panggilan kebaikan, panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung bersegera berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu semangatnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para sahabat-sahabat lainnya gitu ya. Mereka selalu bersemangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bahwa sebuah kisah hadis Rasulullah SAW ketika semua semangat ini harus disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramalnya itu bukan semangatnya ketika dilihat orang. Ada orang ataupun tidak ada orang, kita tetap semangat beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang sahabat itu yang dikisahkan bahwa sahabat ini semangat sekali dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, pemberani gitu ya. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, huwa min ahlin nar gitu ya. Huwa min ahlin nar. Para sahabat bingung gitu ya. Kenapa sahabat ini kok termasuk penghuni neraka, padahal kami melihat dengan mata kami sendiri gitu ya. Beliau ini adalah orang yang paling semangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, pemberani gitu ya. Tapi ketika perang dia sahabat ini terluka banyak, dia tidak mampu menahan sakit ya, sehingga akhirnya sahabat ini bunuh diri. Dan ada yang melihatnya, seorang sahabat, dan mengatakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata orang ini memang semangat dalam beribadah, tetapi dia tidak bersabar ya, mungkin ada penyakit hatinya sehingga tidak bersabar, sehingga dia membunuh dirinya ya. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdun nas ya, fima yabdun nas wa innahu la min ahlin nar. Ada seorang laki-laki, dia melakukan amalan-amalannya ahli surga, fima yabdu linnas. Ini kata garis bawahi ya, fima yabdu linnas, kelihatan di mata manusia mereka itu adalah melakukan amalan-amalan ahli surga, kelihatannya gitu ya. Memang manusia melihatnya dia selalu beramal soleh gitu ya. Tapi nah disitulah itu ya intisarinya. Apakah dia mengamalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sekedar ingin mendapatkan sanjungan manusia biar dikatakan wah luar biasa dan lain sebagainya. Nah ini
Nah, ini yang harus kita jaga gitu ya. Kita beramal soleh tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ada ide walaupun yang kisah seperti ini adalah sesuatu yang jarang terjadi gitu ya. Orang yang sudah terbiasa mengamalkan amal soleh di mata manusia orang yang baik, insya Allah dia juga menjadi orang yang baik. Tapi kadang ada terjadi 1, 2, 3 orang gitu ya, yang memang dia beramalnya untuk mendapatkan sanjungan manusia gitu ya. Nah, ini yang harus kita jaga. Kita tetap beramal, semangat beramal ibadah, tapi harus karena benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik, hidayah sehingga kita tetap bersemangat untuk mendakwakan Al-Qur'an sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.